Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo programmer, jumpa lagi dengan saya Teddy Trisaputro. Kali ini di episode kelima Spring Universe. Sebagaimana yang telah dibahas pada episode keempat lalu, tujuan utama dari adanya Spring Boot adalah memudahkan programmer yang ingin membangun perangkat lunak berbasis Spring, sehingga produktivitas dari programmer meningkat. Dalam episode kelima kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana programmer dapat mengatur sekaligus mengkustomisasi konfigurasi dari Spring Boot. Kemudian kita akan belajar bagaimana membuat profil pada Spring Boot yang dapat digunakan untuk beragam environment mesin, semisal mesin production, development, ataupun staging. Setelah itu, saya akan mengulas mengenai kemudahan yang ditawarkan kepada programmer untuk menggunakan fitur lock yang ada pada Spring Boot. Namun, sebelum kita memulai, jangan lupa like terlebih dahulu video ini dan subscribe channel kami, serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Sebagaimana yang telah dibahas pada episode keempat lalu, di mana saya menjalankan sebuah aplikasi web menggunakan Spring Boot. Tomcat yang terembed di dalam Spring Boot secara otomatis akan berjalan di port 8080. Meskipun saya belum menuliskan konfigurasi apapun di application.properties. Jadi di sini auto configuration dari Spring Boot telah berjalan hanya dengan mengimport Spring Boot starter web ini. Spring Boot akan langsung berasumsi bahwa kita akan sedang membangun aplikasi berbasis web, dan Spring Boot akan menggunakan opinionated view-nya untuk membangun aplikasi tersebut, sehingga seorang programmer tidak perlu lagi menambahkan konfigurasi apapun agar aplikasinya dapat berjalan. Namun kemudian Spring Boot juga memungkinkan seorang programmer untuk mengkustomisasi konfigurasi default yang ingin diubah, seperti pada episode keempat lalu, di mana kalau saya ingin mengubah port Tomcat dari 8081 misalnya, saya cukup menuliskan satu baris di application properties ini, menambahkan server.port, dan saya beri nilai 8081, dan kemudian Spring Boot akan berjalan di port 8081. Jadi konfigurasinya otomatis teroverride. Kita akan coba untuk memastikan run as Spring Boot app. Ya, di sini portnya berjalan di 8081. Namun, terkadang kita akan menemui situasi di mana kita ingin menjalankan aplikasi di port yang berbeda tanpa harus mengubah application.properties. Misalkan saya biarkan port ini di posisi 8081. Namun saya ingin menjalankannya di port 8082 tanpa mengubah konfigurasi. Caranya adalah di Spring Tool Suite kita tinggal pilih Run As, kemudian kita pilih Run Configuration, dan kita pilih project yang ingin diubah konfigurasinya. Misalnya kita ingin ubah aplikasi kita, simbol IB, inilah project yang ingin kita ubah portnya. Dan kemudian saya akan tambahkan argumen. Kita apply dulu. Kita ingin mengisinya di bagian Spring Boot dengan mengisi override properties ini. Kita isi aja server.port, sama dengan kita isi value-nya yang ingin diubah, misalnya 8085. Kemudian apply, kita run lagi. Kemudian perhatikan bahwa aplikasi telah berjalan di port 8085 sebagaimana yang kita inginkan. Namun bagaimana jika kita ingin menjalankannya di port yang berbeda menggunakan Maven, bukan menggunakan IDE seperti Spring Tool Suite? Caranya tinggal ketikkan mvn spasi spring-boot-2 run, kemudian minus d spring-run-arguments, sama dengan tanda kutip, kemudian diikuti dengan port yang ingin di override, misalnya server.port, sama dengan kita ingin jalankan di 9090 misalnya, kemudian diakhiri dengan tanda kutip lagi. Kita jalankan.
Ya, perhatikan bahwa di sini aplikasi telah berjalan di port 9090 sebagaimana yang kita inginkan. Namun misalnya saya ingin membuild terlebih dahulu aplikasi Spring Boot yang kita punya dengan ketikin mvn clean package. Saya ingin membuild dulu menjadi sebuah package jar dan menjalankannya di port tertentu. Ya, sekarang aplikasi telah dibuild. Kita dapat lihat di target cd.target. Kita lihat ini adalah aplikasi jar yang kita buat. Bagaimana kita menjalankan aplikasi Spring Boot yang telah di package dalam jar ini ke port tertentu tanpa harus mengubah konfigurasinya, karena konfigurasi defaultnya jika kita jalankan java-jar simple ib, maka aplikasi akan berjalan di port 8081. Karena pada konfigurasi kita telah mengubahnya menjadi 8081 pada konfigurasi di sini. Namun saya ingin mengubahnya dengan menjalankannya di port lain, misal 8082. Caranya sama seperti menjalankan aplikasi dengan executable jar, java-jar diikuti dengan executable jar-nya, Spring Boot-nya yaitu simple ib 001 snapshot.jar spasi, kita tambahkan argumennya spring atau server dot port sama dengan nomor portnya, katakanlah 8083. Oke, enter. Perhatikan di sini port 8083 telah berjalan ya. Oke. Atau perhatikan bahwa di sini argumen harus diikuti setelah nama executable-nya ya. Kalau kita jalankan seperti ini, misalnya saya pindahkan ke sebelum sini server.port sama dengan 8083, dia nggak akan berjalan karena nggak bisa. Atau seperti ini, semisal minus jar kemudian diikuti minus server port sama dengan 8083, dia nggak akan berjalan juga. Jadi kita harus pastikan argumennya diletakkan setelah executable jar, atau kita dapat meletakkan di sini dengan perubahan argumen. Jadi bukan begini, kita tambahkan di sini -d server, ini argumen untuk VM-nya, bukan argumen untuk aplikasinya ya. -d server port sama dengan 9090 misalnya. Oke, kalau ini aplikasi akan berjalan di port 9090 karena kita kasih argumen di VM, bukan di aplikasinya. Kalau kita kasih argumen di VM, kita tambahkan D setelah Java, setelah sintak Java. Tapi kalau kita kasih argumen untuk aplikasi, kita harus menaruhnya di setelah jar-nya, setelah executable jar baru kita kasih argumen seperti ini. Jadi ada beberapa cara untuk mengoverride properties di Spring Boot ya. Yang pertama menggunakan application.properties ini. Yang kemudian pengaturan di application properties ini akan di-override lagi jika kita menambahkan argumen saat Spring dijalankan. Cara menambahkan argumen sebagaimana yang telah dibahas, yaitu kita dapat menggunakan Spring Tool Suite dengan klik kanan, Spring, kemudian Run As, Run Configuration. Kemudian kita override propertiesnya di sini, atau kita dapat menambahkan argumen berupa argumen aplikasi untuk program dan argumen untuk VM. Seperti yang telah dibahas di command prompt ya. Jika kita ingin menambahkan argumen di VM, kita harus menambahkan -d diikuti dengan propertiesnya. Jika kita ingin menambahkan argumen untuk aplikasi, kita gunakan -- server port. Pada Spring Tool Suite kita juga bisa melakukan hal tersebut. Misal kita ingin menambahkan argumen di sini, kita tinggal tulis -- server port. Misalnya 80 9091. Kemudian kita apply dan run. Hasilnya akan ke 9091. Bagaimana yang Anda lihat. Namun juga Anda dapat mengubahnya dengan menggunakan konfigurasi pada VM. Yaitu Anda pada argumen, konfigurasinya Anda ubah ke VM dengan menggunakan parameter -d diikuti dengan propertiesnya Spring server.port.
sama dengan, katakanlah kita gunakan 70711. Apply dan kita run. Anda dapat lihat dia akan berubah ke 711 bagaimana pengaturan VM yang telah kita lakukan. Oke, kita baru saja mempelajari bagaimana caranya mengoverride properties yang ada pada Spring Boot. Dalam episode ke depan, kita juga nanti akan menemui banyak properties dari Spring Boot yang bisa kita override, baik itu secara deklaratif dengan mengubah propertiesnya, ataupun secara programmable dengan mengubah ataupun menambah codingan di dalam Java. Saya ingin memberikan satu contoh sederhana lagi kepada Anda tentang bagaimana kustomisasi di dalam Spring Boot. Salah satu contohnya adalah bagaimana kita mengubah banner yang muncul saat Spring Boot dijalankan. Semisal saya menjalankan aplikasi Spring Boot seperti biasanya, kita akan menemui banner Spring di sini. Kita dapat mematikan ataupun kita dapat mengkustomisasi banner ini sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya ingin mematikannya, kita tinggal menambahkan satu baris lagi Spring dot, kita tambahkan misalnya main dot banner mode, kita pasang off. Oke, kemudian kita jalankan ulang, kita close dulu, kemudian kita jalankan. Perhatikan di sini banner tidak lagi dimunculkan sebagaimana yang kita harapkan. Atau ada cara lain, semisal secara programmable, kita masuk ke simple IB application. Caranya kita tampung dulu ke dalam sebuah variabel bernama Spring Application. Kemudian ini saya hapus, argumennya juga saya hapus. Oke, seperti ini. Kemudian saya tambahkan new di depan. Oke, kemudian app.setBannerMode, saya set banner mode off di sini, banner dot mode dot off, dan kemudian app.run diikuti dengan airgas argumennya. Oke, seperti ini juga bisa. Kemudian jika saya jalankan run as Spring Boot app, dan bannernya juga akan mati di sini, nggak akan tampil. Jika kita ingin nyalakan lagi, kita tinggal posisikan konsol lagi, konsol atau lock. Coba kita posisikan konsol, dia akan jalan ya seperti ini. Sedangkan jika lock, dia akan tampil di lock, tidak hanya pada konsol doang. Dia akan otomatis restart dan akan tampil ya seperti ini. Selanjutnya yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana kita bisa mengubah banner yang ada pada Spring Boot dengan banner buatan kita sendiri. Misalnya ketika kita iseng, kita juga dapat membuat banner sendiri yang nantinya banner tersebut akan ditampilkan saat aplikasi dijalankan. Jadi kita akan membuat banner seperti ini. Misalnya di sini saya sudah memiliki sebuah gambar subroutine. Jadi saya kopikan, copy, dan saya pindahkan ke src main resources. Sekarang kita tinggal konfigurasi, kita tambahkan satu baris konfigurasi spring.banner.image.location. Selanjutnya kita beritahu di mana gambar berada. Kita tinggal taruh saja class path-nya di mana. Di sini sudah ditunjukin subroutine.white.png. Kita save dan kemudian coba kita jalankan. Ya, di sini banner subroutine sebagaimana yang kita lihat. Saya buka ini, open with. Misalnya kita buka dengan ya seperti ini tampilannya. Ya mirip-mirip lah ya. Cara lainnya kita dapat membuat banner sendiri dengan membuka situs ini, network science.de ASCII.
Ya, misalnya ini ada contoh example, saya buat punya saya sendiri, subroutine misalkan, do it. Oke, kita copy ke dalam sebuah text file, misalnya saya akan copy, salin, kemudian saya pindahkan ke sini, saya buat banner, saya buat file dengan nama banner.txt. Oke, yang subroutine.what ini saya hapus saja ya. Kemudian image location saya hapus juga, dan ketika aplikasi restart dia otomatis menggunakan banner kita. Jadi secara default dia akan membaca banner.txt sebagai bannernya. Jika tidak ada banner.txt, dia akan menggunakan banner default, yaitu Spring tadi. Sebenarnya ada banyak ya properties dasar yang ada pada Spring Boot, namun tentu tidak bisa saya jelaskan semuanya satu persatu. Kita akan menggunakan beberapa di antaranya secara bertahap dari episode ke episode. Namun jika Anda penasaran mengenai properties apa saja yang ada pada Spring Boot, Anda dapat membaca lebih lengkap pada dokumentasi online yang disediakan ini. Tautan untuk dokumentasi ini nanti juga saya akan sertakan pada bagian deskripsi agar Anda mudah mengaksesnya. Jadi di sini ada beberapa properties, mulai dari core properties, mulai dari debug, info, logging, auto konfigurasinya, bannernya yang tadi kita bahas, hingga mail properties, hingga JSON, data properties, transaction properties, dan masih banyak lagi. Anda bisa baca sendiri untuk memahami lebih detail. Misalnya di sini saya ingin membuat sebuah konfigurasi custom yang nantinya akan digunakan di aplikasi yang kita bangun. Jadi contohnya di dalam project yang kita bangun pada kelas Hello Resource ini, saya ingin menjadikan kalimat Hello World from Spring Boot ini dijadikan sebagai parameterized dan dapat dikonfigurasi pada application properties. Oke, secara best practice untuk keperluan ini saya harus buat terlebih dahulu sebuah service. Saya akan buat sebuah package, new package bernama com.subroutine.ib.service. Saya akan buat sebuah interface bernama greeting service. Finish. Setelah itu selanjutnya saya akan buat implementasi dari service tersebut di package baru bernama service.impl. Kita buat konkret kelasnya bernama greeting service impl, di mana greeting service impl ini merupakan implements dari interface greeting service. Oke, seperti itu. Kemudian ini saya kasih anotasi service yang menandakan ini adalah sebuah service. Kemudian pada interface ini saya akan definisikan dulu kontraknya, public string side greeting, katakanlah seperti itu, tanpa argumen. Langsung kita save, dan di konkret kelasnya perlu kita implementasikan. Di service ini saya akan memasukkan sebuah kata yang kata tersebut dapat diubah pada application properties. Misalnya saya ingin memberi sebuah properties di sini welcome.text sama dengan, dan saya pindahkan dari Hello Resource, Hello World for Spring Boot, saya pindahkan ke application properties seperti ini. Oke. Dan setelah itu saya akan kembali ke greeting service impl, dan saya akan tambahkan di sini private string welcome text titik 2. Dan untuk membaca value yang ada di application properties, saya tinggal tambahkan anotasi bernama, anotasi tersebut adalah anotasi value, diikuti dengan tanda kutip dolar kurung kurawal 2 dan welcome.text. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa kita beri getter setternya. Kemudian di sini kita tinggal balikin saja
welcome text. Ya, seperti itu. Kemudian kita berpindah ke hello resource. Kita hapus hello world from Spring Boot. Kemudian kita implementasikan private greeting service. Oke. Kemudian saya masukkan di sini greeting service say greeting. Kita perlu inject dulu dengan dependency injection dengan membuat sebuah constructor, atau terserah kita mau buat constructor injection atau kita mau buat setter injection. Dalam konteks ini saya akan membuat constructor injection saja. Oke, seperti ini. Kemudian generate. Ya. Setelah itu di constructor ini saya kasih auto wired agar dia diinjek oleh Spring Boot. Saya pindahkan ke atas agar lebih rapi. Oke, seperti ini. Dan kemudian mari kita coba jalankan. Kita jalankan simple IB. Oke, dia berjalan di port 8081. Kemudian saya akan akses localhost /28081 hello. Ya, hello world from Spring Boot. Jadi pemindahan say hello tadi telah berhasil. Saya pindahkan dari awalnya di sini, kita hardcode, kita pindahkan ke application.properties. Saya tambahkan di sini biar kita tahu perbedaannya. Hello world from Spring Boot on properties. Oke, toh aplikasi telah reset sendiri otomatis dan kita jalankan ulang. Ya, seperti ini. Jadi langsung berubah ya. Dalam sebuah project yang real, tentu custom property yang dibuat tidak hanya satu. Pasti akan ada banyak. Misalnya, di sini saya ingin menambahkan lagi sebuah custom property bernama name bank name, yaitu bank ABC. Kemudian saya tambahkan lagi username Teddy dan password 12345. Pada kenyataannya kita tidak akan menyimpan username dan password di sini ya. Tapi ini hanya untuk menunjukkan bahwa kita dapat menyimpan banyak custom properties di application properties ini. Jadi ketika kita ingin memanggil properties yang ada di application properties sebagaimana yang sebelumnya, saya akan menambahkan di sini private string bank name dengan menambahkan value yang sama. Oke, saya tambahkan sini bank name. Kemudian katakanlah lagi private string username. Tambahkan lagi, saya akan tambahkan value user.name, username. Oke, seperti ini. Oke, kemudian jangan lupa untuk memberikan getter setternya. Seperti ini. Kemudian saya ubah application propertiesnya hello. Saya ubah welcome text-nya menjadi welcome doang. Oke, nanti saya jalankan lagi. Saya hit. Ya, seperti ini. Welcome Teddy from Bank ABC. Oke, di sini Teddy karena ini adalah nama username dari komputer saya ya. Jadi dia akan membaca username dari mesin komputer kita. Agar menghindari hal tersebut, kita akan ubah namanya menjadi bank username dan bank password seperti ini. Dan kemudian kita ubah di greeting service IMPL menjadi bank.username seperti ini. Oke.
Kita hit ulang. Ya, berhasil ya. Jadi welcome ready from Bank ABC. Nah, masalahnya adalah di sini akan ada banyak variabel properties yang akan menumpuk di dalam satu kelas, sehingga dan pada akhirnya program ini menjadi tidak bersih karena akan ada banyak sekali properties yang dimasukkan di dalam satu kelas. Tentu ada cara yang lebih bagus daripada ini, daripada kita menggunakan value, yaitu semua properties di dalam satu kategori tertentu kita kelompokkan ke dalam satu kelas berdasarkan fungsinya. Misalkan untuk kasus ini kita akan memasukkan semua properti yang ada di dalam application.properties ini kita kumpulkan di dalam sebuah kelas bernama application properties. Misalnya saya akan buat sebuah package bernama config.properties, kemudian finish. Lalu saya akan tambahkan sebuah kelas lagi bernama application properties. Nah, di kelas application properties ini kita bisa tambahkan sebuah anotasi konfigurasi. Dan di bawahnya kita kasih anotasi configuration properties. Misalnya kita kasih prefixnya prefix bank. Oke, seperti itu. Kemudian kita tinggal tambahkan di sini. Misalnya kita tambahkan private string name, private string username, private string password, seperti itu. Kita terminate dulu. Kemudian kita buat getter setternya, jangan sampai lupa. Ya, perhatikan di sini ada tanda kuning ya, karena ini dikenali sebagai properti yang tidak diketahui. Kita harus import dulu sebuah dependensi. Caranya kita tambah ke sini add starters. Kita tambahkan sebuah starter baru bernama Spring Boot Configuration Processor yang ada di sini. Oke. Kita tambahkan. Kemudian next. Centang pom.xml, lalu finish. Kita buka pom.xml-nya. Perhatikan di sini configuration telah dimasukkan untuk mengupdate project Maven, masuk ke Maven, kemudian update project. Dan oke. Tunggu beberapa saat hingga projectnya selesai di-build. Oke, sudah selesai di-build. Kita lihat kembali ke application.properties. Nah, di sini sudah tidak ada tanda kuningnya ya, seperti welcome text ini. Jadi saya akan tambahkan untuk welcome text ini sebuah properties baru, yaitu private string welcome dengan T besar text. Oke. Kemudian saya buat getter setternya. Generate. Ya, di sini kita hapus saja welcome text. Kemudian saya tambahkan prefix bank di bawah, di atas saja deh. Tambahkan di atas bank titik. Nah, di sini sudah mulai muncul ya. Jadi properties yang kita buat di kelas akan muncul pilihannya di sebelah kiri ini. Kita tinggal pilih mana. Jadi aturannya, jika kita ingin welcome dash text, kita harus membuatnya dengan camel case sini. T-nya besar dan otomatis dia akan membacanya welcome dash text. Kita tulis di sini welcome. Jadi seperti itu. Kemudian di greeting service IMPL kita bisa ubah saja, kita bisa hapus semuanya.
Kita bisa hapus getter setternya. Kita tambahkan saja satu properties saja yang harus di inject oleh Spring. Kemudian saya tambahkan di sini app properties. Kemudian saya kasih auto wired, dan jangan lupa kita pasang getter setternya. Ya, seperti ini. Kemudian add properties kita ganti dengan get welcome. Kemudian add properties kita ganti dengan get username. Add properties kita ganti dengan bank name. Kita ganti dengan get name. Oke. Seperti ini ya. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Kita restart. Ya, perhatikan aplikasi sudah berjalan ya. Kita tinggal hit ulang sini. Ya, jadi nggak ada perubahan. Jadi aplikasi kita ini berhasil. Kita telah membaca properties yang kita satukan dalam satu kelas yang bernama application properties. Pada perkembangannya, application properties ini kita bisa buat kelas-kelas lain ya, sesuai dengan konfigurasinya. Misalnya untuk security kita beri nama security properties, untuk RabbitMQ kita beri nama RabbitMQ properties, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita bisa kembangkan sesuai dengan keinginan dari programmer. Terkadang ada sebuah kasus di mana properties yang ingin dibaca itu bukan berasal dari application.properties ya, namun di sistem environment variable yang ada di sistem operasi. Hal ini terkadang dibutuhkan atas dasar pertimbangan tertentu, semisal karena security issue dan lain sebagainya, di mana terkadang beberapa kredensial seperti key atau third party untuk cloud atau password database tidak boleh diekspos pada script ataupun pada configuration, apalagi dimasukkan ke dalam versioning control management seperti Git, karena akan ada kemungkinan fraud, yaitu kredensial tersebut jadi terekspos dan dapat diakses oleh developer. Padahal sebenarnya developer tidak perlu mengetahui kredensial yang ada di mesin production. Untuk memberikan gambaran, kita akan buat sebuah kelas baru di sini. Semisal saya ingin membuat sebuah kelas bernama authentication resource, di mana pada authentication resource ini saya akan menambahkan sebuah anotasi REST controller. Kemudian kita akan buat sebuah, katakanlah, aplikasi yang digunakan untuk login. Di sini kita perlu sebuah body argument. Saya akan tambahkan body argument di sini di sebuah package baru. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang Spring MVC ya di episode yang lain. Kita di sini hanya ingin memberikan sebuah gambaran tentang aplikasi security sederhana aja ini, dummy, karena masih belum menggunakan framework. Semisal di sini saya beri nama DTO-nya login request DTO. Oke. Di sini kita beri nama login request DTO. Setelah itu saya akan tambahkan private string username dan private string password. Nah, di sini kadang mengganggu ya, apa namanya, konsolnya dia restart terus. Agar tidak mengganggu, kita matikan dulu. Kemudian di sini kita beri nama, kita kasih getter setternya. Select getter setters, generate. Oke, kemudian di sini kita tinggal tambahkan bodinya, request body. Request bodinya adalah login request.tto tadi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan post mapping. Kita akan bahas lebih lanjut tentang post mapping di episode yang lain. Tapi untuk konteks ini, post mapping berguna untuk ketika kita memasukkan sebuah form atau sebuah request, kita submit
request ke server kita menggunakan POST. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ini di episode yang lain. Namun untuk saat ini saya tinggal pakai saja ya. Katakanlah ini saya beri nama login, gitu doang. Kemudian di sini saya harus buat service baru dulu. Saya buat sebuah interface di ib.service. Nama interface-nya adalah authentication service. Oke. Di authentication service ini kita buat sebuah kontrak public void public boolean, diikuti dengan katakanlah disamakan ya login request DTO, dan kita buat konkret kelasnya di IMPL login request, login service authentication service IMPL maksud saya. Ya, tinggal kita implementkan dari interface authentication service. Kemudian kita kasih anotasi service sebagai penanda bahwa ini adalah komponen Spring yang berfungsi sebagai service. Kemudian kita implementasi metodenya untuk login. Dalam konteks ini saya hanya akan mengambil datanya dari application properties yang dibuat pada langkah sebelumnya ya. Jadi saya buat aja ini sebagai simple. Tapi pada kenyataannya username dan password harus disimpan di database ya. Tapi ini untuk simplifikasi saja. Saya auto wired, kemudian saya buat getter setternya. Setelah itu kita isi di sini. Misalnya kita cocokkan saja di sini if dto.get username tidak sama dengan app properties get username, maka kita return false. Berikutnya if dto get password, ini salah ya, bukan tidak sama dengan, karena ini string kita harus tambahkan equals. Dan kemudian di belakang kita kasih tanda pentung seperti ini. Jika ini juga sama, get password equals app properties dot get password. Seperti ini, return false. Jadi kalau semuanya benar, kita akan tambahkan return true seperti ini. Oke, setelah ini selesai kita rapikan, Ctrl Shift F. Kemudian kita kembali ke authentication resource, kita implementasikan service tadi, private authentication service. Ya, kemudian saya buat sebuah konstruktor untuk injectionnya. Generate. Kita tambah auto wire di sini. Kemudian pada login request di sini kita akan tambahkan DTO sebagai nama variabelnya. Kemudian kita tinggal panggil saja out service dan kita panggil metodenya login DTO dan kita return saja hasilnya nanti. Returnnya adalah true or false doang ya. Ini untuk simplifikasi saja. Ya, jadi seperti ini. Untuk mencobanya saya harus menggunakan sebuah REST API client. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan Postman ya.
Anda dapat menginstal Postman kita harus download dulu Postman di sini. Dan kemudian tinggal pilih The Postman ini di aplikasi. Anda pilih download app di sini atau lewat web ya. Karena saya sudah punya, maka saya akan tinggal akses Postman saya. Nah, di sini kita buat request post 8081, diikuti dengan path-nya yaitu login. Dan kita kasih body, dan bodinya adalah JSON ya. JSON, kemudian kita tulis JSON-nya, username yang tadi saya buat adalah tadi username-nya, kemudian password-nya adalah 123. Oke, seperti itu saja. Kemudian kita hit. Ya, hasilnya false. Kenapa false? Kita coba cek. Karena passwordnya adalah 12345. Kita akan coba 12345. True. Oke, passwordnya benar ya. Jadi seperti itu. Sekarang saya ingin memindahkan bank password ini dari application property, saya pindahkan ke environment variable. Jadi saya akan buka dulu environment variable di komputer saya. Edit the system environment variable. Kemudian kita masuk environment variable. Saya akan tambahkan di sini misalnya. Oke, di sini saya mengeset variabel name-nya bernama mybank.password. Sedangkan variabel value-nya adalah teddy123. Anda bisa mengubahnya sesuai dengan keinginan Anda ya. Kemudian oke. Lalu oke lagi. Oke, kemudian setelah itu restart komputer Anda. Baru kemudian kita jalankan lagi Spring Tool Suite. Saya akan kembali setelah komputer saya di restart. Oke, sekarang saya telah selesai merestart komputer yang saya gunakan dan telah berada pada Spring Tool Suite IDE. Kini saya akan memindahkan nilai variabel yang awalnya nilai variabel tersebut berada di application.properties di variabel bank.password dengan nilai 12345. Saya akan pindahkan ke environment variable yang tadi kita set. Kita akan ganti dari awal 12345, saya akan pindahkan dengan cara menggunakan $ kurung kurawal mybank.password, kemudian kurung tutup. Saya save. Kemudian saya jalankan ulang Simple IB. Oke, kini Tomcat telah berjalan di port 8081. Kemudian pada Postman saya akan hit dari passwordnya semisal 12345 yang tadi awalnya saya coba hit. Send, nilainya false. Jika kita tengok pada environment variable, maka password yang diinginkan adalah teddy123. Saya akan ubah menjadi teddy123. Kemudian send, dan hasilnya adalah true. Nah, sekarang masalahnya adalah di dalam proses development tentu akan sangat ribet sekali ya. Jika kita setiap kali mengubah nilai di environment variable ini, harus dilakukan restart komputer. Namun jika kita menggunakan Spring Tool Suite, akan ada solusinya untuk mengatasi kesulitan semacam ini. Saya akan matikan dulu. Jadi saya ubah dulu environment variable-nya dari mybank.password menjadi secret.password. Kemudian ketika menjalankan, Anda tinggal pilih run as, kemudian run configuration, kemudian Anda tinggal pilih tab environment di konfigurasinya, kemudian kita add dan isikan nama variabel yang ingin ditambahkan, secret.password. Kemudian value-nya saya tambahkan this secret. Seperti ini, 1, 2, 3. Oke. Dan apply.
lalu run. Nah, ketika dijalankan maka variabel script password ini akan mengambil variabel yang ada di IDE. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan restart komputer setiap kali mengubah environment variabel. Kita akan coba, passwordnya adalah this secret 123 send, dan hasilnya true. Jika kita ubah lagi 4 misalnya, hasilnya akan false. Jadi seperti itu. Dalam sebuah aplikasi real di dunia industri, aplikasi tidak hanya dideploy pada satu environment saja. Akan ada banyak environment mesin di mana aplikasi tersebut akan diinstal. Misalnya akan ada server development untuk programmer melakukan development, dan ada server staging tempat QA atau user melakukan testing, baru kemudian aplikasi tersebut akan dipromot ke mesin production. Lalu bagaimana dengan konfigurasinya? Apakah di setiap environment kita harus mengubah konfigurasi satu persatu? Tentu hal tersebut tidak akan praktis ya. Atas alasan itu, Spring menyediakan apa yang disebut profiling, di mana programmer dapat membuat banyak konfigurasi di dalam satu properties, sesuai dengan environment di mana aplikasi tersebut akan dijalankan. Misalkan, dalam contoh ini saya akan membuat 3 profil, di mana setiap profilnya akan digunakan oleh masing-masing komputer di server yang berbeda. Misalnya saya akan membuat port yang berbeda untuk masing-masing profil, yaitu profil development untuk mesin development, profil staging untuk pengetesan, dan profil production untuk dijalankan di mesin production. Untuk membuat profiling ada beberapa cara. Yang pertama yang bisa saya lakukan adalah dengan membuat file application properties yang berbeda untuk masing-masing profil. Semisal saya akan copy paste application.properties ini, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian saya ubah namanya dari application.properties, saya ubah menjadi application.dev.properties. Ini digunakan untuk mesin development. Kemudian jika ingin dijalankan di staging, saya akan pindahkan lagi, copy, dan buat lagi application dash staging. Oke, saya akan buat lagi, Ctrl C, Ctrl V, dan saya buat dash application dash production untuk mesin production. Kemudian klik OK. Ya, pada application development misalnya saya akan hapus semua ini dan saya akan set 8082. Kemudian pada staging saya juga akan hapus di 8083 misalnya, dan application production saya hapus menjadi server portnya 8084. Oke, ketika dijalankan Anda tinggal memilih profil mana yang ingin dipakai. Semisal saya ingin menjalankan di profil development, Anda tinggal pilih run as, kemudian run configuration. Kemudian pada profil Anda tinggal ketikkan profil mana yang ingin Anda gunakan, apakah dev, production, atau staging. Semisal saya ingin menggunakan profil dev, maka tinggal apply lalu run. Otomatis aplikasi akan dijalankan di mesin development. Di sini dapat Anda baca pada lognya, the following profiles are active is dev. Oke. Dan portnya adalah 8082 sebagaimana yang Anda inginkan. Di application dev ini adalah portnya adalah 8082. Lalu bagaimana dengan properties lain? Misal bank welcome text, bank name, bank username. Jika tidak ada pengaturan di sini, maka dia akan menggunakan pengaturan default yang ada di application.properties. Ini adalah pengaturan profile default. Jadi jika kita ingin timpa, kita dapat timpa bank.welcome text, kita ubah welcome to development semisal. Kemudian save. Lalu kita akan coba hit lagi. Lalu kita akan coba buka browser baru, jalankan di localhost 8082. Hello. Perhatikan, welcome to development Teddy from Bank ABC. Lalu bagaimana jika kita jalankan di profile staging? Kita akan matikan. Kemudian saya jalankan di profil yang berbeda, run as, run configuration. Kemudian saya pilih
staging, kemudian play, lalu run. Kemudian saya hit lagi di port 8083 karena staging ada di 8083. Oke, dia akan menggunakan pengaturan default karena kita tidak menimpa apapun di sini. Kita hanya mengubah server portnya 8083. Sedangkan pengaturan yang lain seperti bank welcome text, bank name, bank username, bank password itu sama. Jadi akan digunakan profile default. Seperti itu. Ini jika Anda menggunakan Spring Tool Suite untuk menjalankannya. Namun bagaimana jika Anda ingin menjalankan menggunakan command prompt? Jika Anda menggunakan command prompt atau terminal dan Anda ingin menjalankan sebuah aplikasi Spring Boot menggunakan Maven, tapi kita ingin mengaktifkan profilnya saat dijalankan, maka caranya adalah kita ketikkan mvn spring-boot -2 run, kemudian diikuti oleh spasi, diikuti oleh -d spring-boot -run -profiles sama dengan dev. Lalu tekan enter. Perhatikan di sini profile yang berjalan adalah profile development. Jika kita hit di 8083 tidak akan berjalan karena aplikasinya berjalan di port 8082. Maka 8082 adalah mesin development. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita build terlebih dahulu? Saya akan meng-build terlebih dahulu mvn clean package. Tunggu beberapa saat hingga proses build dan packaging selesai. Jika ingin menjalankan, ada beberapa cara. Pertama, kita dapat menggunakan argumen VM java min-d spring.profiles.active. Anda pilih profil mana yang ingin digunakan, misalnya dev, diikuti oleh spasi, kemudian -jar, diikuti oleh nama jarnya yang ada, yaitu simple ib001 snapshot jar. Kemudian tekan enter. Perhatikan di sini adalah profile development yang dijalankan, yaitu 8082. Ada cara lain lagi sebagaimana yang pernah saya bahas, yaitu dengan menggunakan argumen pada Spring. Jadi seperti ini, kemudian saya taruh di depan spring.profiles.active. Misalnya saya ingin menggunakan staging, ketikkan saja staging, kemudian enter. Ya, di sini profil yang aktif adalah staging, yaitu di 8083. Fitur lock adalah fitur yang sangat penting untuk semua aplikasi. Karena dengan fitur ini programmer jadi terbantu untuk mengetahui proses yang sedang dijalankan oleh sebuah aplikasi. Sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya, dengan menggunakan lock kita dapat mengetahui port Tomcat berjalan di port mana. Semisal ini portnya berjalan di 8081 dan profil yang digunakan adalah profile default. Dan dapat kita perhatikan juga di sini semua log berjalan pada level info. Namun ada kalanya kita ingin mengubahnya menjadi level debug, semisal dalam rangka proses debugging atas sebuah isu. Caranya untuk mengubah level dari log, kita tinggal ketikkan saja logging.level, kemudian diikuti dengan nama package dari kelas yang ingin dinyalakan levelnya. Semisal org Spring Framework. Jadi semua kelas yang berada di package yang berawalan Spring Framework akan diaktifkan menjadi debug. Oke, kita akan coba jalankan. Konsekuensinya jika kita mengaktifkan semuanya menjadi debug, maka aplikasi akan lebih lambat karena konsol akan penuh dengan semua log yang berisi proses debugging dari aplikasi. Dapat Anda lihat di sini ada proses debugging dari auto configuration dari Spring Boot. Oke. Namun jika kita ingin
lebih rinci lagi, tidak semuanya. Semisal saya ingin hanya menyalakan pada Spring Framework.web, maka hanya Spring Web saja yang dijalankan pada posisi debug. Jadi Anda dapat lihat saat aplikasi dinyalakan ulang, Anda dapat lihat di sini yang berada di posisi debug hanya kelas-kelas yang berada di Spring Web saja, bukan semua kelas. Oke. Lalu bagaimana jika saya ingin membuat log sendiri? Semisal di Hello Resource, saya ingin membuat log sendiri. Caranya kita tinggal tambahkan saja sebuah baris private static final logger. Kita gunakan self4g. Kemudian nama variabelnya adalah logger. Tulis logger factory. Kemudian titik. Tulis get logger dan tuliskan nama kelasnya, yaitu hello resource .class. Seperti ini, titik koma. Di sini ada sedikit error, saya akan perbaiki terlebih dahulu. Ya. Jadi saya akan perbaiki loggernya ada di Java di org self4g ini. Oke. Tambahkan log di sini. Logger.debug. Saya akan tambahkan this is starting execution of hello world. Seperti ini misalnya. Seperti ini. Ini saya masukkan ke variabel dulu. String result. Saya greeting, maka kemudian setelah itu return resultnya seperti ini aja. Oke. Ini saya kasih n titik koma. Oke, perhatikan saat aplikasi dijalankan, oke normal. Kemudian kita akan hit ulang. Di port 8081. Ya. Dan perhatikan di sini lognya sudah berjalan atau tidak. Starting execution of hello world berada di log info. Semisal saya ubah menjadi debug, apa yang terjadi? Semisal saya ubah jadi debug semuanya. Dan saya akan hit lagi. Perhatikan di sini nggak muncul ya, karena secara default diatur pada posisi info. Jadi jika kita ingin mengaktifkan posisi debugnya, maka kita tinggal tuliskan di sini level com.subroutine.ib berada di posisi debug. Jadi jika kita hit, nanti semua log yang berada di level debug harusnya muncul. Oke, saya hit lagi. Harusnya dia muncul. Perhatikan di sini starting execution of hello world dan end execution of hello world telah berhasil muncul. Nah, bagaimana jika kita ingin mencetaknya ke dalam sebuah file? Jadi kita tidak hanya menampilkan ke konsol saja, kita ingin mencetaknya ke dalam sebuah file. Kita tinggal ketikkan logging file dan tuliskan nama filenya. Misalnya nama filenya adalah ib.log, gini aja ya. Kemudian Ctrl S, dan saat aplikasi restart, kemudian kita hit lagi. Perhatikan apakah lognya terbentuk atau tidak. Kita dapat melihatnya. Kita harus matikan dulu. Di sini nggak akan langsung muncul karena kita harus refresh dulu. Refresh. Ya, di sini munculnya ib.log. Jadi ini adalah lognya. Kita coba lihat isinya. Ya, jadi semua aplikasinya muncul di ib.log ini. Jadi sama dengan yang ada di konsol. Seperti itu.
Oke, saya cukupkan ulasan kita untuk episode kelima ini. Jika Anda ada pertanyaan, saran, ataupun komentar mengenai topik yang ingin kita bahas pada channel ini, silahkan kirimkan pada kolom komentar. Anda juga dapat mengakses situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan tutorial dan insight mengenai dunia pemrograman dan teknologi. Selain itu, bagi Anda yang mengandrungi dunia pemrograman embedded, Anda bisa juga mengunjungi embeddednesia.com untuk mempelajari tutorial terbaru seputar dunia embedded. Karena itu, terus dukung Subroutine TV dengan like video ini serta subscribe channel kami. Serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Saya Teddy Trisaputro, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.